Campur tangan Nadiem Makarim dalam skandal proyek pengadaan laptop Chromebook senilai 9,3 triliun rupiah semakin menguat. Usai Kejaksaan Agung resmi menetapkan 4 mantan anak buahnya sebagai tersangka. Nadiem kian terpojok kala penyidik menemukan bukti grup percakapan bila proyek Chromebook sudah diijon 2 bulan sebelum mantan bos Gojek itu resmi ditunjuk Joko Widodo menjabat Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Akankah bukti-bukti ini akan menguak kong kali kong proyek yang merugikan negara 1,98 triliun rupiah itu? Kalau itu yang terjadi, di mana adanya satu percakapan yang mengarahkan oleh yang bersangkutan kepada misalnya para panitia pengadaan proyek tadi itu, maka itu harus didalami lebih lanjut gitu ya, diminta pertanggungjawaban dan menjadi bukti permulaan yang cukup kuat. Tetapi kan dalam KUHP itu bukti tidak hanya sekedar surat kan gitu, atau cetakan dari alat bukti elektronik misalnya dalam bentuk ini adalah perbincangan melalui WhatsApp group gitu. Tapi harus didukung dengan alat bukti yang lain, misalnya saksi gitu. Program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi rupanya sudah direncanakan oleh Nadiem Makarim jauh sebelum menduduki kursi kabinet, tepatnya sekitar pertengahan Agustus 2019. Proyek dibahas di dalam grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang hanya beranggotakan Nadiem Makarim, Juristan, dan Fiona Handayani. 2 bulan berselang, pada 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim resmi menjabat menteri. Ia tak ketinggalan mengajak orang-orang kepercayaannya, Juristan dan Fiona Handayani bergabung menjadi staf khusus menteri. JS, selaku staf khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbud Ristek. Tak butuh waktu lama, eksekusi rencana proyek Chromebook di Kemendikbud Ristek pun bergulir. Atas perintah Nadiem, Juristan meminta Direktur Sekolah Dasar Sri Wahyuningsi, Direktur Sekolah Menengah Pertama Mulad Syah, dan Ibrahim Arif selaku konsultan agar pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan sistem operasi Chrome milik raksasa teknologi Google. Meski namanya berkali-kali disebut saat Kejaksaan Agung merilis tersangka skandal Chromebook, namun nyatanya Nadiem masih berstatus saksi. Penyidik mengaku tengah menelisik kemungkinan adanya keuntungan yang diperoleh Nadiem Makarim, termasuk adanya investasi dari Google ke Gojek. Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek, ya, bahwa menetapkan sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti. Kami masih kembangkan bukti-bukti yang lain. Memang dari keterangan para saksi, termasuk 4 yang sudah tersangka ini, memang pernah ada rapat Zoom meeting yang dipimpin oleh NAM, yang dimana di sana agar menggunakan Chrome OS, yang pada saat itu sudah saya sampaikan belum dilakukan lelang atau proses pengadaan barang dan jasa. Namun kami juga perlu alat bukti yang lain, alat bukti dokumen, alat bukti petunjuk, ya kan, alat bukti keterangan ahli untuk NAM.
Ijon, pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang merugikan keuangan negara hingga 1,9 triliun rupiah ini pun memantik tanya, bagaimana bisa pembahasan proyek terjadi sebelum seseorang resmi menjabat menteri? Benarkah lantaran politik balas budi? Mungkin saja ada pola-pola seperti itu ya, bahwa ada semacam komitmen awal gitu ya. Dan itu seringkali kita mendengar rumor ya, politik balas jasa, politik kompensasi gitu ya. Tetapi kalau ini bisa terbukti gitu ya, kalau ini terbukti maka ya ini akan satu hal yang sangat-sangat membahayakan gitu ya dalam tata kelola pemerintahan yang baik gitu. Dari potretnya ketika pada saat itu kan momentum pemilu gitu ya, momentum pasca pemilu, saya kira ini praktek yang bisa jadi terjadi di bawah meja, dan dalam konteks lain itu juga mungkin terjadi. Hanya saja indikasi itu belum tentu semua itu mengarah pada perbuatan tindak pidana seperti itu. Makanya tadi saya kira yang perlu dicatat adalah dalam konteks ini, ketika ada pembicaraan 2 bulan sebelum yang bersangkutan bahkan dilantik, artinya kan sudah ada informasi atau paling tidak gambaran yang didapat bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kala itu punya program digitalisasi pendidikan yang Kejaksaan Agung telah menetapkan Juristan Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsi, dan Mulasyah sebagai tersangka. Sri Wahyuningsi dan Mulasyah langsung ditahan, sementara Ibrahim Arif menjalani tahanan kota karena menderita sakit jantung kronis. Adapun Juristan hingga kini masih buron. Para tersangka diduga berperan mengondisikan sejak awal, termasuk mengubah hasil kajian sistem operasi dari Windows ke Chrome OS dari Google atas arahan langsung dari Mas Menteri Nadiem Makarim.